Bayangkan, satu kebijakan tarif di Amerika Serikat bisa mengguncang ribuan perusahaan, menggeser arus investasi miliaran dolar, bahkan menentukan nasib ratusan ribu pekerja di Asia Tenggara. Inilah yang sedang terjadi. Di tengah panasnya perang dagang global, Indonesia justru mendapat angin segar. Ribuan produk strategis memperoleh skema tarif 0% ke pasar Amerika. Sementara itu, Malaysia menghadapi bayang-bayang tarif tambahan yang bisa menghantam sektor ekspor andalannya. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal pergeseran kekuatan ekonomi kawasan. Ancaman nyata bagi Malaysia. Kekhawatiran terbesar di Malaysia adalah potensi hilangnya hingga 100.000 lapangan pekerjaan. Kawasan industri seperti Pulau Pinang dan Kedah berada di garis depan risiko. Mengapa? Karena sektor elektrik, elektronik, dan semikonduktor adalah tulang punggung ekspor Malaysia dan Amerika adalah salah satu pasar terbesarnya. Ketika Washington mengubah kebijakan tarif, dampaknya langsung terasa hingga ke level pabrik dan rumah tangga pekerja. Apalagi ada ancaman kebijakan berbasis keamanan nasional melalui Section 232 Trade Expansion Act, yang memungkinkan Amerika menaikkan tarif atas dasar kepentingan strategis. Jika semikonduktor masuk radar kebijakan ini, tekanan terhadap Malaysia bisa sangat besar. Analisis mendalamnya begini, Malaysia selama ini berada dalam posisi sebagai manufacturing hub berorientasi ekspor. Model ini sangat bergantung pada stabilitas akses pasar. Begitu akses itu terganggu, multiplier efeknya cepat sekali. Penurunan ekspor, penyesuaian produksi, pengurangan jam kerja hingga potensi dan karena sektor elektronik Malaysia terintegrasi dalam rantai pasok global. Gangguan kecil bisa berdampak sistemik. Momentum besar untuk Indonesia sebaliknya. Indonesia mencatat keberhasilan negosiasi dagang yang signifikan. Selama ini, Indonesia sudah menguasai sekitar 85% pangsa pasar sawit di Amerika, dengan volume sekitar 1,5 juta ton per tahun. Malaysia berada jauh di bawahnya. Yang menarik, dominasi itu diraih saat tarif Indonesia masih 19%. Artinya apa? Artinya bahkan dengan beban tarif, Indonesia sudah unggul secara efisiensi biaya, skala produksi, dan jaringan distribusi. Sekarang bayangkan tarif menjadi 0%. Dalam logika perdagangan internasional, margin sekecil 2-3 saja bisa menentukan kontrak miliaran dolar. Dengan tarif 0%, Indonesia bisa meningkatkan margin keuntungan, menurunkan harga jual untuk memperbesar pangsa pasar atau mengunci kontrak jangka panjang dengan importer Amerika jika permintaan naik 10% saja. Tambahan devisa bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Dan itu belum menghitung efek domino ke sektor logistik, pelabuhan, asuransi, hingga industri hilir. Namun ada catatan penting, jika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah tanpa memperkuat hilirisasi, maka peluang emas ini tidak akan maksimal. Tarif 0% seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat ekspor produk turunan bernilai tambah tinggi. Dampak terbesar mungkin bukan pada ekspor hari ini tetapi pada investasi 5-10 tahun ke depan. Investor global selalu menghitung biaya produksi, stabilitas regulasi, dan akses pasar. Jika biaya produksi di Indonesia dan Malaysia relatif mirip, tetapi Indonesia memiliki akses tarif 0% ke Amerika, maka secara rasional arus investasi baru akan condong ke Indonesia. Ini bisa menciptakan relokasi pabrik, ekspansi fasilitas produksi, peningkatan FDI (Foreign Direct Investment) dalam jangka panjang. Peta industri Asia Tenggara bisa berubah. Dilema strategis Malaysia. Bagi Malaysia, situasinya rumit. Amerika bukan hanya pasar ekspor, tetapi juga sumber investasi asing besar. Pemerintah Malaysia harus menjaga hubungan diplomatik sekaligus mempertahankan daya saing industrinya. Jika terlalu konfrontatif, risiko diplomatik meningkat. Jika terlalu pasif, daya saing menurun.